Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana. Selamat malam. Selamat malam. Pak Erlangga, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Lalu melalui sambungan Skype ada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Unifah Roshidi. Selamat malam Bu Unifah. Selamat malam Mbak. Dan psikolog pendidikan anak Novita Tandri. Mbak Novita, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Saya mau bertanya terlebih dulu sama Bu Unifah deh. Bu Unifah, sampai saat ini sudah beberapa pekan dilakukan belajar dari rumah. Dari para guru, apa yang kemudian disampaikan atau dicurhatkan kepada Anda Bu Unifah? Iya, terima kasih Mbak. Ini memang sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya dan sekaligus kita ambil sesuatu yang positifnya saja bahwa ini adalah satu pelajaran penting bahwa kita memang harus menyiapkan diri dalam kondisi apapun. Para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan karena ada dua golongan ya. Mereka yang memang sudah literate dengan aplikasi-aplikasi dan memang fasilitasnya tersedia. Ada yang memang baru kaget-kaget karena kebiasaan mengajar di depan kelas dan sambungannya tidak ada. Itulah mereka yang selalu dicurhatkan dan mereka sebenarnya sangat tertekan ketika banyak pihak mengatakan bahwa guru itu kok hanya bisa memberi tugas gitu. Jadi membuat stres. Oleh karena itu PGRI bersama beberapa yang lain menciptakan apa yang kita sebut sebagai relawan tanggap corona untuk membantu para guru-guru sebenarnya baik yang online dan offline. Sebenarnya ada dua jenis ya, dua-duanya membutuhkan kreativitas karena kita belum bisa tersambung ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Jadi offline dan online kita mencoba membantu memberikan sebuah cara. Sebenarnya hari ini guru itu berubah dari kebiasaan memberikan secara konten kepada proses. Dan inilah kami berikan dari curhatan para guru. Kami mencoba bergerak ke arah proses. Bagaimana proses ini bisa menjadi bagian yang sangat menarik, baik bagi guru, orang tua maupun siswa. Bu Unifah, begini, tadi sempat Anda singgung ada berat hati begitu dari para guru yang dituduh dalam tanda kutip memberikan PR yang terlalu banyak. Tapi apakah memang kenyataannya seperti ini? Ada beberapa orang tua yang kemudian mengeluhkan karena gurunya tidak terbiasa dengan memberikan pelajaran secara online, akhirnya memilih jalan pintas untuk kemudian ya sudah diberi PR saja anak didiknya. Tapi kenyataannya seperti itu atau tidak? Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang sebenarnya tidak, karena mereka kan tidak pernah membayangkan sekian lama. Jadi para guru itu ada problem. Ada problem juga, problem terhadap dirinya karena sangat kaget dengan perubahan yang begitu mendadak dan kemudian tidak terbiasa, termasuk pelatihan-pelatihan sekaligus juga ini catatan bagi Kemdikbud, bahwa selama ini selalu berbasis konten. Tiba-tiba konten ya, tidak proses. Tiba-tiba sekian lama, kemudian para guru melakukan adaptasi sebenarnya. Adaptasi yang mereka lakukan adalah ini kesempatan bagaimana satu mata pelajaran ya dapat diberikan untuk waktu 1 bulan. Jadi sehingga di situ proses perkembangan siswa yang akan dilihat
dari waktu ke waktu melalui monitoring, melalui pertemuan sesekali. Ya, di tempat lain ada karena yang tidak ada jaringan. Jangan selalu kita yang berpikir jaringan. Jadi dengan cara-cara seperti itu sebenarnya untuk menghindari, tapi persoalannya sampai sejauh mana karena ini 28 juta siswa. Jadi kami juga berharap bahwa jaringan internet bisa masuk ke sekolah yang harus sampai saat ini belum 70% masuk ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Randy Hidayat di sesi The Comment di channel 8 Records. Dan saya kali ini ingin membahas tentang dampak wabah corona pada sekolah. Dampak yang dapat diakibatkan corona pada sekolah. Ya, dampak yang diakibatkan corona itu yang paling utama adalah sekolah itu ditutup, dan sekarang aku sekolah daring online, itu lewat Google Classroom, lewat apapun yang bisa buat online gitu, kayak Zoom, kayak Google Meeting yang bisa buat tetap muka gitu, tapi lewatnya online, nggak saling ketemu sama guru ataupun sama siswa-siswa lain. Banyak sih kalau kesahnya gitu kan, daripada hal baiknya itu banyak kalau kesahnya gitu dari anak-anak, walaupun dari anak-anak mau dari orang tua. Yang paling utama itu masalah waktu gitu kan, waktu, terus kayak kuota, HP. Banyak kan di luar sana itu kayak anak-anaknya tuh nggak punya HP, jangkauan jaringannya itu nggak cukup gitu kan. Di beberapa daerah kayak di sini aja gitu ada beberapa sinyal yang nggak ada beberapa jaringan kartu yang nggak ada sinyalnya sama sekali gitu kan. Terus HP, masalah HP banyak sekali yang di sana gitu kan yang nggak mampu buat beli HP. Jangan kan beli HP, beli makanan aja pada pada susah gitu kan, apalagi buat beli HP. Ya itu sih keluh kesahnya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, daripada pemerintah membahayakan warga masyarakat Indonesia, masih mending kayak ditahan dulu sekolahnya. Tapi aku kayak ingin mau ngomong ya, kenapa gitu kan mall, pasar ataupun apapun itu dibuka gitu kan, sedangkan sekolah itu enggak. Padahal sekolah itu kan pasti ada jarak-jaraknya, di bangku-bangkunya tuh ada jaraknya gitu kan. Tapi di mall, di pasar itu enggak ada gitu kan. Kayak orang tuh berdesak-desakan buat belanja sesuatu, kayak sekalian aja kalau belanja baju gitu kan, kayak lebaran kemarin aja belanja baju itu kayak meludak gitu, kayak mau meludak warga itu. Terus pas dicek ada salah satu karyawan mallnya itu kayak positif corona gitu kan, pasti nyebar gitu kan itunya penyakit itu kan, pasti gampang menyebarnya. Terus di pasar gitu kan pasti orang kayak milih-milih sayur, tangannya itu nggak kayak cuci tangan dulu, pasti langsung ambil pegang aja gitu, kayak pegang daging, pegang sayur ini, pegang sayur itu. Tapi ya nggak tahu gitu kan, pasti itu kayak buat ngeringanin ekonomi warga masyarakat Indonesia juga sih. Kayak mall dibuka tuh, tapi paling utama masih harus dibuka gitu biar ibadah tetap jalan walaupun pada saat corona kayak gini. Tapi ya saya disayangkan banget sih kalau sekolah masih ditutup sampai sekarang, karena aku juga jujur pelajaran sekarang itu kayak nggak masuk di otak gitu, apalagi pelajaran matematika gitu kan. Orang nerangin langsung aja, kayak aku sekolah biasa, guru nerangin MTK matematika, aku nggak ngerti gitu kan ini rumusnya apa gitu. Apalagi pas daring online gitu, gurunya jelasin ini, akunya apa ini gitu kan. Apalagi kalau sekarang itu kayak langsung dikasih tugas materi, langsung kasih tugas, nggak ada penjelasan materi itu, kayak dijelasin sama diri sendiri. Kecuali ada lah beberapa pelajaran yang dijelasin sama gurunya, tapi banyak yang kayak nggak dijelasin gitu, kayak ini materi pelajarin sendiri, udah pelajarin sendiri, terus ada tugasnya langsung dikerjain, langsung dikumpulin, batas waktunya ini. Dan itu yang bikin kayak anak-anak itu bikin males gitu sekolah online, masih mending sekolah langsung gitu. Banyak yang protes yang sekolah ini sekolah itu. Ya itu sih dampak dari corona ke sekolah, ke anak sekolah gitu kan. Ya sangat disayangkan banget sih kalau corona lagi, kalau sekolah itu masih ditutup kayak gini. Ya pesannya sih tetap semangat jalani ini hari-hari dalam pandemi ini, tetap semangat, stay strong dan stay safe.
kalau mau keluar pakai masker, tapi kalau bisa jangan keluar dulu ya sebelum corona ini datang. Oke, terima kasih. Itu seminar saya tentang dampak corona di luar sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di komen gitu. Selamat datang channel. Oke, thank you. See you dalam next episode.